Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurul Haq dengan NIM 1906070 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Contextual Teaching and Learning berbantuan media video pembelajaran untuk meningkatkan pemecahan masalah pada materi perubahan wujud benda kelas 5 sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja pada bagian pertama, penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal. Menerapkan model dan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam kemampuan pemecahan masalah. Menurut Deliani, bahwa anak mampu memahami, menerapkan, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terkait dengan berbagai konsepsi melalui pembelajaran IPA. Dan ini memungkinkan mereka untuk mengubah konsepsi mereka. Pemahaman siswa terhadap berbagai gagasan yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajarinya akan membantu mereka belajar secara efektif dan memenuhi tujuan pembelajaran yang seharusnya. Namun, pada faktanya, mata pelajaran IPA dianggap sulit oleh para siswa dikarenakan rendahnya kemampuan dalam pemecahan masalah terhadap pembelajaran IPA. Hal ini sejalan berdasarkan penelitian Fitri bahwa kemampuan siswa pada pemecahan masalah harus lebih ditingkatkan. Selain memahami konsep, siswa mampu menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dan dapat menggambarkan dengan kata-kata mereka sendiri bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Berbicara kondisi nyata di lapangan, setelah peneliti teliti bahwa dalam proses pembelajaran masih berpusat pada guru dan tidak ada kegiatan percobaan yang dilakukan selama proses pembelajaran, serta masih belum menemukan model dan media yang cocok untuk memperbaiki pemecahan masalah tersebut, sehingga siswa sulit untuk menarik kesimpulan mengenai materi IPA perubahan wujud benda. Sehubungan dengan peneliti terdahulu, menurut Jatisunda, mengenai rendahnya kemampuan dalam pemecahan masalah siswa terhadap pembelajaran IPA. Ia menyatakan bahwa pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran sangat penting, bukan sekedar hafalan, tetapi melakukan pengamatan dan menganalisa adalah salah satu upaya agar siswa memahami proses berpikir, memahami masalah, dan memberikan sebuah solusi. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Monica, bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peneliti mencoba menerapkan solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan model contextual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran pada materi perubahan wujud benda kelas 5 sekolah dasar. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, salah satu cara meningkatkan pembelajaran yaitu dengan penggunaan model pembelajaran. Di antara berbagai model pembelajaran yang dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah model pembelajaran contextual teaching and learning, yaitu di mana model pembelajaran ini mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan model pembelajaran akan lebih memudahkan siswa dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada materi yang akan diajarkan berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-harinya. Dapat disimpulkan bahwa model contextual teaching and learning yaitu suatu pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi yang dipelajari dengan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari
sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dengan melibatkan 7 komponen, utamanya pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan media video pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk memotivasi siswa dalam kemampuan meningkatkan pemecahan masalah. Media video yang dimaksud yaitu media video tutorial di mana peneliti akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang menunjukkan proses perubahan wujud benda. Penggunaan media pembelajaran ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh dia dan kawan-kawan. Ia menyatakan bahwa penggunaan media video pembelajaran ini menambah daya tarik dan antusias siswa dalam belajar, baik dalam menerima maupun memahami materi pembelajaran. Karena dalam video pembelajaran berisikan materi berupa teks, gambar, suara, animasi, musik, dan video di dalam video pembelajaran. Fabiana menyimpulkan bahwa video pembelajaran merupakan sebuah media yang menyampaikan informasi secara audio-visual dengan memberikan suatu pengalaman yang tidak terduga kepada peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran, khususnya pada materi perubahan wujud benda. Ada 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan pemecahan masalah siswa kelas 5 menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemecahan masalahnya? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran? Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemecahan masalah siswa kelas 5 menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kesulitan siswa dalam meningkatkan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, untuk memperoleh gambaran kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode mixed method. Desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Desain ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Adapun subjek dan lokasi penelitian yaitu subjek penelitian 34 siswa kelas 5A untuk kelas eksperimen dan 34 siswa kelas 5B untuk kelas kontrol. Dan lokasi yang digunakan yaitu di SD Negeri Batu Jajar 3. Selanjutnya, peneliti menggunakan instrumen penelitian, yaitu ada lembar observasi guru, RPP, angket, wawancara, dan yang terakhir lembar tes soal. Selanjutnya, sintaks model contextual teaching and learning ada 7 komponen, yaitu ada konstruktivisme, yang kedua ada bertanya, yang ketiga inquiry, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima permodelan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian autentik. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu sebuah proses membangun pengetahuan sedikit demi sedikit dengan mengkonstruksikan pengetahuan yang berasal dari luar oleh diri sendiri. Maksudnya, guru mengarahkan siswa untuk belajar mengenai perubahan wujud benda dengan kehidupan sehari-harinya. Misalnya, guru memberi contoh perubahan wujud benda mencair menjadi membeku, yaitu membuat sebuah es krim. Yang kedua ada bertanya, yaitu suatu proses kegiatan berpikir siswa dengan bantuan dari berupa dorongan, stimulus, dan bimbingan dari guru. Kegiatan bertanya penting untuk menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Yang ketiga, inquiry merupakan suatu proses kegiatan peserta didik memperoleh pengetahuan
dan keterampilan yang diperoleh dari hasil menemukan sendiri. Yang keempat, masyarakat belajar, yaitu proses kerjasama dengan orang lain yang bertujuan untuk memperoleh hasil demi kepentingan bersama. Maksudnya, guru menginstruksikan siswa untuk membuat kelompok kecil 4-5 orang. Yang kelima, pemodelan, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan model sebagai contohnya agar siswa memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keenam, refleksi, merupakan upaya mengorganisasi kembali untuk melihat kembali, menganalisis kembali, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, penilaian autentik, yaitu proses upaya pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan hasil atau perkembangan belajar bagi peserta didik. Data yang dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya ada hasil dari penelitian yang telah saya teliti, yaitu setelah dilaksanakan pembelajaran IPA pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, materi perubahan wujud benda, terlihat hasil peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Pada kelas kontrol, peneliti memberikan pembelajaran IPA dengan mengimplementasikan model pembelajaran konvensional. Sedangkan pada kelas eksperimen, peneliti memberikan pembelajaran IPA dengan mengimplementasikan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran. Hasil peningkatan kemampuan pemecahan masalah terlihat jelas setelah peneliti melakukan tes awal dan tes akhir pada kedua kelas. Hasil pretest pada kelas eksperimen dan kontrol memiliki kemampuan pemecahan masalah yang seimbang. Peningkatan signifikan antara hasil belajar pemecahan masalah siswa yang mendapat perlakuan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran dengan yang mendapatkan perlakuan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran dinilai mampu meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam pembelajaran IPA yang dapat dilihat dari nilai N-gain pada kelas eksperimen, yaitu 0,61 atau presentasinya 61%, lebih tinggi daripada nilai N-gain pada kelas kontrol, yaitu 0,34 dan presentasinya 34%. Walaupun terdapat selisih nilai N-gain sebesar 0,61, tetapi terlihat bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media pembelajaran lebih baik daripada menggunakan model pembelajaran konvensional. Dari hasil penelitian, data post-test setelah diberikan perlakuan menghasilkan rata-rata nilai lebih besar dibandingkan pretest sebelum diberikan perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan media video pada hasil pembelajaran. Jadi dapat dilihat pada kelas eksperimen memiliki peningkatan sebesar 49% dan pada kelas kontrol memiliki peningkatan sebanyak 29%. Peneliti memberikan angket respon kesulitan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran. Angket ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah selama proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat dari nilai persentase pada indikator angket dengan nilai respon siswa yang paling rendah. Indikator dalam respon siswa yang paling rendah yaitu terdapat pada siswa yang sulit untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menunjukkan nilai respon sebesar 71,66% dengan interpretasi baik.
maka terdapat 28,34% siswa yang mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-harinya. Dari tabel tersebut menunjukkan angket respon siswa dengan rata-rata 77,66% dengan interpretasi baik. Didapatlah hasil penelitian, yaitu yang pertama, guru kesulitan dalam menentukan model dan media pembelajaran, sehingga guru hanya melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah saja. Yang kedua, siswa yang merasa kesulitan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dikarenakan pembelajaran yang monoton. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada materi perubahan wujud benda siswa kelas 5 setelah menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan media video pembelajaran. Adanya peningkatan terlihat langsung dari pertemuan ke-1, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Selain itu, ada temuan-temuan di lapangan, diantaranya adalah ketertarikan siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kesulitan yang dialami siswa kelas 5 terhadap kemampuan pemecahan masalah disebabkan karena tidak adanya kegiatan percobaan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Siswa hanya diinstruksikan untuk memperkirakan hasil percobaan berdasarkan pemahaman dan pengalamannya, sehingga sulit bagi mereka untuk menarik kesimpulan tentang hasil percobaan ketika mempelajari materi IPA perubahan wujud benda. Dan yang terakhir, kendala yang dihadapi guru yaitu pada model dan media pembelajaran. Guru kesulitan dalam menentukan model dan media pembelajaran, sehingga guru hanya melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah saja, dan juga guru kesulitan dalam mengontrol siswa selama proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Contextual Teaching and Learning berbantuan media video pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi perubahan wujud benda kelas 5 sekolah dasar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.